Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang pengalaman aku ketuban pecah dini. Nah, jadi di sini buat kalian yang sedang hamil, kalian perlu banget tahu tentang ini. Jadi buat kalian pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, kenapa ibu-ibu hamil wajib nonton video ini? Karena ini untuk pengetahuan kalian. Nah, jadi kalau misalkan ini terjadi ke kalian, kalian harus ngerti harus bagaimana. Nah, cuman di sini aku menyarankan setiap kali kalian cari informasi tentang kehamilan atau tentang apapun lah, kalian nggak usah parno. Jadi tetap santai, tetap jangan disetres-stres. Insya Allah semuanya bakalan baik-baik aja dan semuanya bakalan ada solusinya. Tetapi di sini kalian wajib tahu. Jadi untuk pengetahuan saja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pengen ceritain pengalaman aku waktu mengalami pecah ketuban dini. Nah, jadi di sini waktu itu aku ngalamin yang namanya pecah ketuban dini. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya kan, pecah ketuban dini itu apa? Nah, kayak gitu. Nah, jadi pecah ketuban dini itu yaitu terjadinya kantong ketuban itu pecah, posisinya persalinan belum dimulai. Nah, kayak gitu ya. Jadi persalinan itu belum dimulai tetapi ketuban sudah pecah. Nah, kayak gitu dan aku ngalamin ya waktu itu ya. Nah, jadi terusnya lagi di sini, untuk pecah ketuban dini itu bisa dialami untuk ibu hamil usia kandungannya itu sekitar 37 week. Di bawah 37 week, itu ibu hamil juga bisa mengalami pecah ketuban. Terus yang kedua, pecah ketuban juga bisa dialami oleh ibu hamil posisinya kandungannya sudah matang, misal di atas 37 week, itu juga bisa mengalami pecah ketuban. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya apa? Nah, kalau misalkan kandungan kalian itu di bawah 37 week, nah, kalau ketuban kalian itu pecah dini, jadi si dokter itu biasanya bakal ngasih suntikan ke si ibu untuk mematangkan paru. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mematangkan paru si bayi. Nah, karena kenapa untuk usia kandungan seperti 37 ke bawah, yaitu biasanya si paru bayi itu belum matang. Nah, jadi itu si dokter biasanya akan mengusahakan disuntik paru biar si parunya itu apa sih namanya matang. Terus kalau misalkan udah 37 week atau 36 week dirasa sudah bisa dilahirkan, biasanya si bayi itu bakalan dilahirkan karena posisinya ketuban itu sudah pecah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah solusinya. Jadi kalau misalkan kalian pecah ketuban di bawah 37 week usia kandungannya, jadi kalian itu harus ke dokter, kalian harus konsultasi dan insya Allah ada solusinya. Jadi si dokter bakalan ngasih suntikan untuk mematangkan paru bayi kalian. Nah, kalau misalkan posisinya si janin itu kandungannya itu usianya itu 37 ke atas, biasanya si dokter itu bakal menyarankan untuk segera dilahirkan secara sesar atau misal diinduksi. Nah, kayak gitu. Cuman kalau menurut aku, kalau misalkan posisinya udah pecah ketubannya udah yang gak ngalir terus, di sini mending langsung sesar saja. Karena kalau misalkan induksi itu biasanya bisa dilahirkan secara normal, tetapi kalau misalkan ada kemungkinan juga udah diinduksi tetapi tetap sesar-sesar juga. Jadi kalian ngerasain dua kali sakit. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau induksi itu proses melahirkannya itu jadi mulesnya itu dibikin. Nah, jadi mulesnya itu bukan mules alami, tapi mulesnya itu dibikin. Kalian itu biasanya dikasih obat. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini, pengalaman aku pribadi, aku itu pecah ketuban dini, posisinya bayinya sudah matang atau udah siap dilahirkan. Nah, kayak gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, rasanya pecah ketuban dini itu seperti apa? Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin rasanya pecah ketuban dini itu, rasanya itu tidak ada rasanya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya, posisinya aku masih punya anak satu, yaitu si Bintang. Jadi kalau misalkan kalian bertanya rasanya mulesnya mau melahirkan itu seperti apa? Nah, aku jawab, aku nggak tahu. Nah, kayak gitu. Karena kenapa? Pecah ketuban dini, posisinya si janin itu siap dilahirkan, udah waktunya dilahirkan, tapi
proses persalinannya itu belum terjadi, tapi sudah terjadinya pecah ketuban. Itu tuh nggak ada rasanya. Jadi nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa ngilu, dan sebelumnya juga aku nggak ada ngalamin rasa seperti apa sih namanya, kontraksi palsu, gak ada kontraksi apapun, dan posisinya itu memang si Bintang sudah harus dilahirkan karena sudah bulannya, nah kayak gitu. Cuman aku nggak ngalamin kontraksi, nggak ngalamin apapun, tetapi posisinya waktu itu aku lagi tidur. Nah sekitar subuh-subuh, aku itu ngerasa kayak ada yang pecah, dan aku tuh ngerasa aku lagi tidur, tapi aku merasa aku langsung bangun pas aku lihat ternyata basah, dan basahnya itu tidak berbau ya, tidak berbau. Terus ini satu lagi, kalau misalkan pecah ketuban itu tidak seperti air pipis. Kalau air pipis itu bisa ditahan, tapi kalau misalkan air ketuban itu tidak bisa ditahan. Jadi mau kalian gimana pun ditahan-tahan seperti nahan air pipis itu nggak bisa. Jadi tetap keluar terus. Nah kayak gitu. Terus yang lagi di sini, kalau misalkan kalian ngerasa pecah ketuban yang aku ceritain seperti yang tadi, jadi tidak ada rasa mulas, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyeri, sebelumnya tidak ada kontraksi palsu, tidak ada tanda-tanda untuk melahirkan, kalian sebaiknya segera ke rumah sakit. Nah kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian tidak cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, itu sangat membahayakan untuk si janin. Makanya ada istilah si janin itu keracunan, istilah si janin itu infeksi. Nah kalau misalkan si ketuban itu pecah tetapi tidak ada langsung tindakan, nah ini bedanya. Kalau misalkan posisinya kalian sudah ada kontraksi, kalian sudah ada rasa mules, sudah ada pembukaan, terus kalian ngalamin kontraksi, terus kalian sudah pecah ketuban, itu udah dipastikan kalian insya Allah kalian bisa lahiran secara normal. Jadi misalkan udah pembukaan berapa nih ya, 3 atau pembukaan 1, tapi ketuban kalian udah pecah, itu bisa kalian lahiran secara normal. Ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, bisa dilahirkan secara normal. Tetapi kalau misalkan kondisinya kalian seperti yang aku ceritakan, jadi kalian tidak ada kontraksi, kalian tidak ada rasa nyeri, kalian gak ada rasa yang tanda-tanda untuk melahirkan, ya sebaiknya kalian itu cepet-cepet ke rumah sakit untuk melakukan sesar atau diinduksi. Nah kayak gitu. Nah jadi ini pengalaman aku ya, waktu melahirkan si Bintang aku tuh ngalamin pecah dini, yaitu pecah ketuban dini. Jadi rasanya itu nggak ada rasanya, nggak sakit, kita tuh kayak yang santai aja. Cuman kita itu dari kemaluan kita itu deres banget, air ketubannya tuh ngocor terus, bener-bener ngocor terus. Kalau misalkan tidak cepat-cepat itu sangat membahayakan untuk si janin. Nah kayak gitu ya. Jadi posisinya waktu itu aku lagi tidur, aku ngerasa ada yang pecah, pas aku lihat ternyata basah kasurnya. Suamiku langsung panik, langsung dia mengeluarkan motor, kita naik motor ke bidan terdekat. Nah kan, jadi kenapa aku bisa bilang tidak ada pembukaan, karena sebelumnya aku ke bidan dulu. Jadi sama bidan aku dicek pakai kertas. Kalian udah tahu ya, ketik kertasnya itu untuk mengecek si air ini tuh air ketuban atau bukan. Nah kayak gitu. Nah posisinya aku dicek sama si bidan itu, bidan terdekat dari rumah, ternyata ini benar memang air ketuban. Nah terusnya lagi, mohon maaf, si bidan itu berusaha masukin tangan untuk melihat ini ada pembukaan atau tidak, dan ternyata tidak ada pembukaan sama sekali. Makanya aku tidak merasakan sakit. Nah si bidan itu duduk, terus dia bilang gini, sebaiknya ke rumah sakit aja. Nah terus aku bertanya kan, bisa nggak ini dilahirkan secara normal? Nah si bidan itu jawabannya daripada tidak tertolong. Nah kayak gitu ya. Jadi ini adalah benar-benar pengalaman pribadi aku. Bahkan aku awal mula bikin channel ini karena aku pengen cerita semua tentang anakku, dari proses program hamil sampai melahirkan. Dan benar-benar mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua yang membutuhkan informasi. Nah kayak gitu. Nah terusnya lagi, si bidan itu kan bilang daripada tidak tertolong. Nah kayak gitu. Dan posisinya waktu aku konsultasi sama si bidan,
apa sih namanya, ketuban itu, apa sih namanya, ngocor deras banget. Kemudian si suamiku ngambil mobil, kita ke rumah sakit berdua. Posisinya bahkan di mobil juga air itu ngocor terus, air ketuban. Bahkan di rumah sakit itu ngocor terus air ketuban. Nah, posisinya aku nyampe rumah sakit itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi dan sekitar jam 6, 7, 8, nah sekitar jam 10 ya kan, setelah selesai ngisi-ngisi apa data-data, sekitar jam 10-an ada si dokter. Nah, aku melakukan sesar. Nah, kayak gitu ya. Jadi si Bintang itu dilahirkan secara sesar. Nah, jadi di sini buat kalian yang ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi kalian nggak usah parno-parno, nggak usah kepikiran. Insya Allah kalian itu dilindungi Allah dan janin kalian itu pokoknya bakalan selamat. Nah, jadi ini untuk pengetahuan saja. Jadi kalau misalkan kalian ngalamin seperti aku, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalian harus tahu harus bagaimana. Jadi kalau misalkan di bawah 37 week kalian harus ke rumah sakit, harus konsultasi biar si dokter mengusahakan yang terbaik. Misal kayak disuntik untuk mematangkan paru setelah sudah waktunya sekitar di atas 37 atau 37 week, si dokter biasanya akan melahirkan si anak itu meskipun tergolongnya itu prematur. Nah, cuman kalau misalkan pecah ketuban dininya seperti aku, posisinya memang sudah waktunya si Bintang untuk dilahirkan, cuman tidak ada tanda-tanda untuk melahirkan. Jadi proses persalinannya itu belum dimulai, tapi ketubannya itu udah pecah. Nah, kayak gitu, itu yang aku alamin ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian ke rumah sakit. Terusnya lagi di sini buat kalian, mohon maaf, kalian itu nggak usah mikirin lahiran normal atau lahiran sesar. Mau normal, mau sesar itu sama aja. Jadi kalian itu nggak usah berpatokan, aku harus lahiran secara normal. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, mohon maaf, kalian sebaiknya ngikutin peraturan si dokter. Jadi di sini si dokter itu akan berusaha menyelamatkan kalian dan janin kalian biar dilahirkan secara selamat. Nah, kayak gitu. Nah, bedanya di sini mohon maaf, aku masih tinggal di kawasan-kawasan puncak. Dan di kawasan puncak ini mohon maaf masih ada istilah dukun beranak atau mabrang. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini mohon maaf kalau misalkan kalian lahirnya sama mabrang, aku mohon maaf banget ya. Jadi tolong kalau posisinya kalian sudah pecah ketuban, gak ada kontraksi, jangan sekali-kali kalian berusaha lahiran dengan si maberang itu. Sangat beresiko. Jadi resikonya itu mohon maaf, baginya itu nanti bisa terjadi infeksi atau keracunan. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah ilmu yang perlu kalian ketahui. Jadi kita itu bukan masalah nyari tahu terus kita parno, enggak. Jadi untuk pengetahuan saja. Jadi kalau misalkan terjadi kayak gitu di diri kalian atau di diri saudara kalian atau adik kalian, kalian udah tahu gimana cara mengatasinya. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.